Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima. Saya dari SDIT Harapan Umat Jember kelas 4. Hari ini saya mau menceritakan sebuah kisah yang berjudul Legenda Watu Ulo. Begini ceritanya. Dahulu kala, saat terjadi peperangan di Banyuwangi, banyak rakyat yang menjadi korban. Rumah dan ladang warga dibakar habis oleh para pasukan yang menyerang hingga tak bersisa. Di tengah kekacauan itu, ada seorang anak yang berhasil selamat. Anak itu memilih untuk melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan. Ia terus kabur dan lari dari kejaran pasukan yang telah menghancurkan desanya. Tak lama kemudian, ada sepasang suami istri yang sedang mencari kayu bakar. Mereka bernama Aki dan Nini Sambi. Nih, lihat, di sana ada anak kecil. Iya benar, Ki. Ayo kita lihat. Aki dan Nini Sambi berjalan menuju anak yang tengah tertidur itu. Nak, bangunlah, Nak. Hah? Siapa kalian? Jangan sakiti aku. Tenanglah, Nak. Kami tidak akan menyakitimu. Siapakah namamu, Nak? Namaku Joko Mursodo. Diajaklah pulang Joko Mursodo oleh Aki dan Nini Sambi. Dan sejak saat itulah, Joko Mursodo diangkat sebagai anak oleh Aki Nini Sambi dan diajarkan ilmu bela diri. Mursodo, ingatlah pesanku ini. Jangan kau gunakan ilmu yang sudah kuajarkan ini untuk menindas kaum yang lemah. Dan bantulah orang-orang yang benar-benar membutuhkanmu. Baiklah ayah, aku akan selalu mengingatnya. Suatu hari, Joko Mursodo memancing ikan di laut. Tetapi lama menunggu, ia tidak mendapatkan satupun ikan. Keesokan harinya, Joko Mursodo memancing lagi di laut dan membawa umpan yang lebih besar. Ternyata muncul ikan yang begitu besar. Joko Mursodo senang bukan kepalang. Hahaha, sudah kuduga masih ada ikan di lautan ini. Tolong! Joko Mursodo melihat ke arah ikan dan terkejut. Hah? Ikan bisa berbicara? Jangan tangkap saya, Tuan. Lepaskan saya. Siapakah namamu? Dan mengapa aku harus melepaskanmu? Saya adalah Raja Mina, raja dari seluruh ikan yang ada di lautan. Akan tetapi, semua ikan telah dimangsa oleh Nogorojo. Baiklah, aku akan melepaskanmu. Lain kali berhati-hatilah. Ikan itu pun melompat terjun ke dalam lautan. Tak lama, ikan itu berenang. Dan Nogorojo muncul, lalu melahap ikan itu dari dalam air. Joko Mursodo terkejut melihat kejadian itu dan berkata, "Hei, mengapa kamu memakan ikan itu?" Mata Nogorojo melihat ke arah Joko Mursodo dengan tatapan tajam. Seolah-olah Joko Mursodo lah mangsa berikutnya. Tetapi Joko Mursodo tidak merasa takut sedikit pun. Melainkan ia merasa geram dengan apa yang dilakukan oleh Nogorojo. Pertarungan pun dimulai. Joko Mursodo lebih unggul daripada naga jahat Nogorojo.
Akhirnya, Nogorojo terpojok kelelahan. Melihat kesempatan itu, Joko Mursodo menyabet tubuh sang naga. Tubuh sang naga terbelah menjadi 3 bagian. Kepala dan ekor sang naga ditendang sekuat tenaga. Sementara badan Nogorojo dibiarkan di situ. Badan Nogorojo yang berada di pinggir pantai itu lama-kelamaan berubah menjadi batu. Dan orang-orang menyebut dengan tempat itu Watu Ulo. Nah, itu dia tadi kisah tentang legenda Watu Ulo. Pesan yang kita bisa ambil dari cerita ini, kita harus membantu semua orang yang membutuhkan bantuan kita. Jalan-jalan ke Jember Kota. Pergi ke Jember bersama Bu Asih. Sekian cerita dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.